Oke, itu Pak Arif. Kemudian ada Pak Sutiopo. Pak Supi ngerjain soal tapi ya tulis tangan, Pak. Kalau Pak Ruby itu dari dulu nulis tangan. Apa tuh? Pak Pianto itu apa? Studi banding. Oh, studi banding. Nah, suruh ngapain? Loh, kalian ini tuh kemarin itu ada sing dari Jogja itu suruh melaporkan gitu. Ya, Pak Enggak, Pi. Pak. Mas suruh ngerjain itu ujian akhir. Oh, gitu. Terus statistik siapa? Prof. Jabar. Iya, sama Iya. Heeh. Belum, ini masih ada tugas. Masih ada. Ujian aja belum selesai kok, Pak. Oh, gitu. Ya, oke. Baik, terima kasih sudah bergabung, Pak Poko ya. Ini Pakis urgent sekali soalnya. Pakis buat satu kelas, ini kebetulan ada kelas 4D atau yang bilingual, kemudian ada yang 4A ya. Bener lah, 4A. Iya, Pak. Ya kan? Nah, jadi satu. Nah, karena proyeknya sama, kemarin bilingual sudah laporan, yang 4A juga sudah laporan. Sekarang proyeknya sama, membuat soal. Nah, kemarin sudah bagi sampel beberapa, ternyata bagus-bagus, walaupun ada sedikit perbaikan, baik itu di pemetaan maupun di butir soalnya. Nah, pemetaan bisa dilihat seperti di file yang bagi screen, yang apa itu, yang hotspotnya, yang BKD-nya bagi laporan bukti fisik BKD atau apa ya, bukti fisik BKD hot. Nah, itu kalian cermati tabel-tabelnya, komponen di tabel, aspeknya apa saja. Oke, mulai dari apa ya, KD dan yang lainnya, sampai ke butir soal. Untuk sementara, kalian membuat soal sendiri-sendiri. Satu kelompok, tapi sendiri-sendiri kan. Nah, setelah direvisi nanti, Pakis ingin kalian menggabungkan sesuai dengan urutan nomornya. Ya. Kalau tadinya kan sendiri-sendiri masing-masing nih, misalkan punya Matiana sendiri, kemudian dilanjutkan ke kelompok anggota yang lain, kemudian anggota yang lain juga. Nah, nanti digabung setelah revisi ini, setelah kalian merevisi, sudah digabung dalam satu kesatuan, satu paket soal yang urut tidak lagi punya Martiana sendiri, punya Puji sendiri, punya Lela sendiri. Nah, beda. Tetapi sudah satu kesatuan, urut dari nomor 1, Romawi 1, atau A, atau apa, pilihan ganda, kemudian uraian singkat, nomor 1 sampai, berarti berapa? 6 ya. Kemudian esainya, nomor 1 sampai 6. Gitu. Oke. Kemudian Pakis ingin menampilkan beberapa sampel yang nampaknya perlu kita diskusikan. Ini nggak usah pose ya. Oke, nggak usah pose lagi. Tema 1 sub 3. Nah, ini tabelnya. Nah, ini dan ada muatan pembelajarannya. Kemudian KD. Nah,
KD-nya karena kita lebih ke kognitif dan apa namanya, lebih ke khusus 3 dan 4, KD 1, 2 itu dihilangkan ya. Dicatat nih, KD 1 dan 2 dihilangkan. Karena kita fokus ke 3 dan 4. Seperti ini saja, yang di bukti fisik ini saja. Nih, rotate, mana rotate? Rotate. Nah, susah. Pokoknya ini ya. Nah, ini 3 dan 4. 3 dan 4 saja. Ya. 3 dan 4, jadi 1 dan 2 ini dihilangkan. KD 1, 2. Dan seterusnya ini dihilangkan. Kemudian materi, bagus. Nah, ini ada indikator soal. Ini sudah bagus sebetulnya. Ini dari mana? Dari KD. Ya kan? Ini dari KD dan dari IPK. Mengidentifikasi. Kita minimal itu menganalisis. Jadi walaupun ini mengidentifikasi, kita mengidentifikasinya tingkat tinggi. Jadi menganalisis sekalian. Kemudian membuat laporan. Membuat laporan itu tidak selalu membuat laporan seperti laporan makalah dan sebagainya, tidak. Tetapi melaporkan dalam sebuah deskripsi, melaporkan dalam sebuah narasi, itu sudah termasuk membuat laporan perilaku. Gitu. Jadi bisa C4, C5, atau bahkan C6 yang KD4 ini. KD3 silakan C4 atau C5, itu masih bisa di situ. Sehingga yang ini, yang Pak Gus beri kotak ini, kotaknya kelihatan tidak? Nah, yang diberi kotak ini harusnya tidak, ini mungkin di sini, tetapi KD 1, 2, IPK 1, 2 itu dihilangkan. Jadi mungkin masih bisa di sini deh, nggak apa-apa. Indikator soal 1, ini masih tabel seperti ini, nggak apa-apa. Yang penting 1 dan 2 itu dihilangkan. Ini dihilangkan. Kemudian indikator soalnya disajikan. Nah, bagi syarat dirubah ke dalam ini ya, kata kerja aktif ya, menganalisis atau menuliskan atau mendeskripsikan atau melaporkan, menjelaskan dan sebagainya, mengevaluasi, dan pakai jangan disajikan soal. Indikator soal ini adalah mereka suruh ngapain. Jadi membuat pernyataan atau menyatakan, menjelaskan. Kalau disajikan soal mengenai sila 8 Pancasila, ini bukan indikator yang tepat bagi jasa. Karena harusnya mereka ngapain. Nah, seperti ini lebih ini masih mungkin bisa diterima seperti ini. Cuma diganti disajikannya. Apa kerja aktif sesuai kata O-nya. Oke, bisa menganalisis sampai ke C6 barangkali. Ini ya. Sama juga yang disajikan, menganalisis.
Nah ini bahasa Indonesia sudah 3 dan 4 ini sudah bagus. Kemudian tetapi di indikatornya masih disajikan. Harusnya mengapain, menganalisis, apa namanya? C4-nya apa? C5 mengevaluasi, membandingkan atau apa? Menentukan topik pikiran berarti menganalisis. Menyajikan hasil identifikasi berarti bisa mendeskripsikan, menjelaskan, bisa menuliskan atau bahkan menyajikan hasil identifikasi indikatornya sampai C6 mungkin. Ini sama kayak yang atas. Nah, pokoknya itu. Nah, ini dicek ya. Ini kelompoknya siapa ini? Ini panggilannya siapa? Trestin atau apa? Kristen, Pak. Oke, Trestin. Ya. Oke, namanya bagus sekali, Trestin. Nah, di sini Pak Gis mencermati sudah bagus. Awalnya sudah bagus. Walaupun masih ditata ini formattingnya. Perlu ditata. Pilihan gandanya ada, oke, semua yang ada di sini itu merujuk ke mapping. Tidak ada yang keluar dari mapping. Kalau satu di sini, berarti ini ada evaluasi ya, ada revisi. Nomor satu di sini adalah tidak atau bukan dari KD 12, IPK 12, itu tidak. Tapi KD 3 atau KD 4. Oke, nomor 1. Nah, ini mesti PKN ini. Nah, sila ini sudah bagus. Jadi kenapa bagus? Karena ada konteks. Sudah ada konteksnya. Kenapa harus konteks? Karena HOTS ini bersifat kontekstual. Kenapa harus kontekstual, Pak? Karena ini berdasarkan apa yang dialami mereka, apa yang ada di sekitar mereka. Karena kalau ada di sekitar mereka, tentu saja analytical ability, kemampuan menganalisis mereka akan lebih tajam daripada mereka menganalisis sesuatu yang tidak pernah mereka lihat, tidak pernah mereka rasakan. Kalau ada yang sekitar kita, itu pasti bisa menganalisis, mengenal, memahami, sampai menganalisis. Nah, ini bagus, sudah ada konteks. Kemudian, konteks juga berguna untuk membatasi. Skupnya ini apa sih? Menggiring jalur pemikiran anak. Ini konteksnya apa? Konteksnya Pancasila ini. Konteksnya pengamalan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah, seperti ini pada hari pertama masuk sekolah, Riza terkait dengan voting dan sebagainya. Cerminan dari sila keberapa? Kemudian organ gerak. Nah, ini pasti bahasa Indonesia karena ide pokok paragraf di atas. Oke. Kemudian, nah ini dia. Ini sudah bagus, sudah ada konteksnya. Ica dan Maria punya hewan peliharaan. Coba perhatikan. Ini bagus, contoh yang bagus. Ica dan Maria mempunyai hewan peliharaan masing-masing. Peliharaan atau piaraan ya? Masing-masing. Ica melihara burung. Nah ini burung B-nya tidak besar ya. Ini Maria karena nama besar. Memelihara kelinci. Sesekali Ica dan Maria, nah ini,
nama itu huruf besar. Saling membantu untuk merawat peliharaan mereka. Ternyata Maria menemukan dua hewan peliharaan mereka tersebut memiliki alat gerak yang berbeda. Oke, hal tersebut terjadi karena, nah, ini sudah ada konteks, membangun sebuah konteks sebagai latar belakang, kemudian bertanya, kenapa terjadi demikian? Itu hot sekali, itu sudah bagus. Tetapi sayangnya di sini sudah ada jawaban, karena ikan dan kelinci memiliki alat gerak. Ini pada Selasa yang seperti ini bisa dihilangkan ya. Ini sudah bagus. Tetapi pilihan jawabannya mungkin bisa dicari lagi. Kira-kira apa ini? Prestin, jawabannya apa ini? A, B, C, D. D, Pak. Yang mana? Yang D. Yang D. Nah, Ya. jawaban yang D. Ini kurang bagusnya karena jawabannya sudah ada di bacaan. Nah, soal HOTS justru sebaliknya. Nah, soal HOTS itu malah sebaliknya. Tidak ada dalam bacaan, justru mereka menganalisis kenapa demikian. Nah, Pak Agris malah justru melihat jawaban A, ya kan? Nah, jawaban kalau sampai menjawab A itu justru yang HOTS. Kenapa? Karena tidak ada habitat di bacaan. Tetapi mereka menyimpulkan, oh alat geraknya seperti ini, berarti habitatnya berbeda. Gitu. Nah, coba nanti ini sudah bagus, jangan dihilangkan, tetapi dirubah sedikit, ya. Baik, Pak. Hal tersebut terjadi karena Pagi suka soal ini. Hal ini terjadi karena apa? Harapannya ini bisa yang alat gerak ini memiliki alat gerak yang berbeda ini diganti, ya. Kemudian yang D, opsi D itu diganti. Memiliki alat gerak yang dibacaan, memiliki alat gerak yang berbeda. Ini diganti agar menjurus ke opsi A. Jadi nanti ini pelajaran buat semua juga. Ini soal yang bagus soalnya. Mereka menemukan bahwa si hewan ini memiliki alat gerak. Kemudian kalau habitat itu berpengaruh ke apa? Nah, nanti dicari ya. Habitat itu berpengaruh ke apa? Alat gerak kah? Atau kulit kah? Atau pokoknya ciri-cirinya yang berkaitan dengan habitat. Sehingga ketika si Ica sama si Maria ini melihat bahwa kok ini ikan sama kelinci berbeda ya, mereka dapat menyimpulkan bahwa ikan dan kelinci berasal dari habitat yang berbeda. Oleh karena itu, mereka memiliki alat gerak yang berbeda, kemudian jenis apa ini? Mungkin apa sih selain alat gerak itu yang dipengaruhi dari habitat gitu. Nah, itu dia alat gerak, terus si ikan ada sisiknya, kemudian kelinci berambut, ya, gitu kan. Atau ikan tidak tahan ketika ketika di darat gitu. Nah kan ikan itu melompat ke luar
melompat dari akuarium, tidak tidak tahan, lepak-lepak orang nanti yang dibaca. Nah, misalkan seperti itu. Ini sudah bagus, memiliki alat gerak, kemudian ciri-ciri yang berbeda. Hal tersebut terjadi karena mereka akan menyimpulkan bahwa oh ternyata itu mereka itu sebetulnya memiliki habitat yang berbeda. Oleh karena itu alat geraknya berbeda, ciri-cirinya berbeda. Nah itu ya. Maksud diulangi, ini bagus juga Ya, Pak. dirubah. Nah, banyak yang typo, silakan dibetulkan. Untuk semuanya saja, Pakis mengambil sampel ya di sini. Kiri, luar. Konteksnya sudah ada. Nah, ini bagus. Karena hot itu salah satu cirinya adalah memiliki konteks. Walaupun tidak semua ya, memiliki konteks. Tetapi kurang sinkron antara pertanyaan dan konteks. Contohnya gini ya, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, nah, selatan ya. Sampai ke kemudian terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa. Suku bangsa Indonesia diklasifikasi menjadi 19 suku bangsa itu. Ciri keberagaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari pertanyaan ini tidak nyambung. Ini sih ditanyakan apa sih? Ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari. Nah, ini apa? Tidak ada sambungannya dari konteks bacaan yang tadi. Harusnya dari konteks itu kita dapat menyimpulkan bahwa apa bahasa singkatnya itu. Jadi keragaman budaya, keragaman bahasa, suku, religi, atau seni dan budaya. Pilihannya kan gitu. Tapi Pakis harap ini sudah ada konteks, tetapi pertanyaannya yang perlu diubah. Pertanyaannya saja yang perlu diubah. Kemudian pilihan jawabannya itu pun dapat ditebak dari sini, ya kan? Di atas tidak ada bahasa, tidak ada religi, tidak ada seni dan budaya. Otomatis menjawabnya keragaman suku bangsa. Nah, itu dia. Buat soal yang tidak ada dalam bacaan, tetapi menyimpulkan dari bacaan. Kemudian, ya Tristin dan semuanya. Ya, Pak. Nah, ini dia. Iki tadi menemukan di beberapa soal. Ini ada gambar, ada tabel, ada paragraf. Tetapi punya siapa? Nah, ini harusnya didahului dengan nomor soal dan instruksinya dan keterangannya. Nah, untuk soal berapa, untuk nomor apa saja. Kalau nomor 5 toh, ya nomor 5. Kemudian perhatikan gambar di bawah ini, di bawah ini. Nah, bacalah komik di bawah ini, sebenarnya. Nomor 5-nya di sini. Kalau itu hanya untuk nomor 5. Jadi nomor 5-nya tidak ada di sini, tapi di atas. Baru soal, gitu ya. Kemudian kalau ini mengambil sumber, tolong cantumkan sumbernya. Sumbernya apa sih? Misalkan dari Google apa mungkin. Dari mana? Dari buku apa mungkin. Di ini ya, sumbernya apa? Linknya apa misalnya. Bisa di situ. Apa yang kita temukan dari, nah ini juga bagus. Hanya saja
Ini instruksinya kurang jelas ya. Ada komik, konteksnya bisa berupa bacaan, cerita pendek, tabel, grafik, bagan, gambar komik semacam ini. Fungsinya untuk apa? Sebenarnya untuk menganalisis apa? Gambar. Menyimpulkan suatu gambar. Dari percakapan di atas, seperti apa? Oh, tentang disiplin, bertanggung jawab, menjaga kebersihan, atau rajin. Isian singkat. Nah, ini dia. Isian singkat. Sebutkan sikap apa saja yang mencerminkan sila Pancasila pada lambang gambar di atas. Oke, sebutkan berapa ya? Ini bukan tipe uraian singkat. Kalau sebutkan seperti ini, bukan uraian singkat. Uraian singkat itu close ended question. Jawaban tertutup. Jawaban tertutup artinya tidak terbuka jawabannya. Tidak ada opsi yang banyak untuk menjawab. Jawabannya sudah pasti. Walaupun mungkin ada opsi jawaban 2 atau sampai 3. Tetapi close ended question ya. Kalau singkat. Jadi sebutkan sikap apa saja yang mencerminkan. Ini tipikal yang uraian atau esai. Ini yang nomor 1. Ya. Ini nanti diperbaiki lagi. Cari yang titik-titik di atas ini. Oh, ini apa yang ini pertanyaan sudah ada di atas. Ini yang Romawi, Pak, itu maaf. Itu Romawi 2. Salah itu kemarin saya masukin. Romawi 2 ini yang perlu di 1 dan 2 di Romawi 2 ini perlu diganti. Tahu ya teman-teman semua, yang Romawi 2 itu close ended question. Walaupun titik-titik itu tidak berarti jawaban beragam sekali, tidak. Jawaban beragam itu ada di esai. Di Romawi 2 itu jawabannya modelnya close ended question. Jadi jawaban tertutup. Jadi terbatas jawabannya. Gitu. Berbeda dari yang esai. Romawi 2 itu seperti pilihan ganda tetapi tidak ada pilihannya. Kan jawabannya pasti. Pasti itu. Jadi mungkin ini perlu diganti. Tidak direvisi tapi diganti. Apa ya? Nomor 1 dan 2. Kemudian uraian. Ini sudah bagus. Tuliskan perbedaan organ gerak kedua gambar tersebut dan sebutkan fungsinya. Ini simple tetapi hot. Simple tetapi hot. Pak itu gampang sekali. Memang simple. Tetapi ini hot. Karena apa? Suruh mereka memahami ini apa sih? Jenis burung dan jenis amfibi. Perbedaannya apa? Fungsinya apa? Mereka suruh membedakan, membandingkan. Itu yang ini. Tapi hots-nya itu yang simple, yang mudah. Kan ada hots yang simple, mudah. Ada yang hots yang benar-benar menguras pikiran. Oke, ini bagus. Kalau
menuntut untuk memberikan contoh. Berapa contohnya? Sebutkan contohnya. Oke, punya Martiana. Oke, sila ketiga dijiwai oleh ini hot juga karena apa? Mereka menganalisis, kemudian sampai ke menyimpulkan sebenarnya sila kedua, keempat itu menjiwai sila ketiga apa enggak sih? Mereka menginterpretasikan sila ketiga itu seperti apa? Sila keempat, kedua, ketiga, ke satu, kelima, nah, baru menyimpulkan sampai yang menjiwai sila ketiga itu apa? Tidak hanya menghafal, ya. Tulang merupakan organ gerak. Tetapi di sini, ini konteksnya sederhana, tetapi belum sesuai dengan pertanyaannya. Karena tulang juga merupakan organ tubuh yang berfungsi untuk, coba ini. Tulang merupakan organ gerak yang harus selalu kita jaga kesehatannya dengan baik. Karena tulang juga merupakan anggota tubuh yang berfungsi untuk apa? Ini ada konteks tetapi tidak membantu dalam menyelesaikan masalah. Coba sajikan masalahnya. Nah, lebih bagus. Sajikan masalahnya. Sajikan konteksnya. Misalkan diceritakan misalkan Pak Andi sakit apa. Kemudian dari masalah itu bisa menyimpulkan karena fungsi tulang dalam organ tubuh itu ngapain? Lebih ke menyimpulkan, menganalisis dari sebuah kasus. Nah, itu akan lebih bagus daripada kalau ini belum bunyi soalnya. Antara yang kuning, yang pakai tandai, dengan pertanyaan, kemudian jawaban, itu belum sinkron. Jadi kan harapannya konteks, pertanyaan, jawaban itu ada kaitannya satu dengan yang lain. Kalau ini kesannya menghafal organ tubuh yang berfungsi untuk apa ya kalau tulang itu. Ini silakan diperbaiki. Ini nomor 8, nah ini seperti ini juga instruksinya sudah tepat, tetapi kalau hanya ada satu nomor 8 saja, 8-nya yang di atas, tidak usah di bawah seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa ini nomor 8, ini instruksinya, ini bacaannya, ini pertanyaan. Nah, gitu. Jadi nomor 8-nya di atas saja. Kalau itu nomor 8 saja keperluannya. Kalau ada nomor 8, 9, 10 berarti instruksinya ini sudah betul untuk nomor 8, 9, 10. Nomor 8-nya di sini, 9 di sini, 10 di sini. Tuh. Ini sudah bagus. Graf, kemudian termasuk pertanyaan sudah bagus. Nah ini, pertanyaan sudah bagus tapi kurang sedikit analisis. Yang nomor 9, ini sudah bagus. Di bawah ini termasuk ciri-ciri ketampakan dataran tinggi. Tapi kurang menganalisis di situ. Berikan suatu konteks atau berikan misalkan gini, mengapa gunung X dikategorikan sebagai dataran tinggi? Nah, mereka menganalisis, oh gunung Merbabu itu atau Dieng itu dataran tinggi. Karena apa ya? Oh, mungkin
Ada aliran sungai kah? Udaranya sejuk kah? Atau udaranya panas? Ketinggian kurang dari 200 meter? Ini opsi dari Pakis, silakan bisa digunakan. Kemudian konsepnya bagus untuk nomor 10, namun antara konteks dan pertanyaan itu tidak sinkron. Kita cermati ya. Suatu bentuk kesenian yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita dinamakan komik. Itu definisi dari komik. Adapun tujuan dari komik tersebut adalah untuk apa? Itu apa namanya? Itu pertanyaan bagus. Ini pertanyaan bagus. Tujuan dari komik. Tetapi konteks yang dibangun itu belum sinkron. Nah, nanti diperbaiki ya. Nanti diperbaiki. Yang Pak Kris beri tanda kuning itu. Kenapa diperbaiki? Pertanyaanmu sudah bagus. Pilihan jawabanmu juga lumayan ini, sudah bagus. Tetapi untuk menggiring, untuk memberikan keterangan agar siswa menyimpulkan sebuah jawaban itu belum ada di sini. Ini kan harapannya Sobat Gingon Martiana ya. Iya, Pak. Nah, ini harapanmu, rencanamu kan yang Pak Kris cetak kuning ini akan membantu menjawab pertanyaan dan memilih A, B, C, D gitu ya. Ya toh, seperti itu. Iya, Pak. Nah, adapun tujuan komik tersebut, nah, harusnya yang bercetak kuning ini adalah gambaran, penjelasan, atau suatu sketsa, suatu konteks, suatu kasus yang berhubungan dengan tujuan dari komik itu. Nah, coba suatu bentuk kesenian yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak disusun sedemikian rupa hingga membentuk jalinan cerita. Itu dari situ kita bisa menangkap tujuan komik tidak sih? Kalau Bagis belum bisa menyimpulkan tujuan komik itu apa dari situ. Nanti mungkin bisa diperjelas lagi ya. Tapi konsepnya sudah bagus kalau seperti itu. Bagis suka. Ini hot juga. Cuma ya yang kuning ini belum kuat untuk dapat menyimpulkan. Itu ya. Oke, bagus. Nah, ini udah bagus-bagus sebetulnya ini. Keanekaragaman keraguan bangsa, jawaban ini terlalu luas. Oke, kenapa terlalu luas? Karena kedaulatan bangsa Indonesia bukan menjadi pemecah belah, namun menjadi pemersatu agar bangsa Indonesia semakin kuat. Karena dengan perbedaan itu, kita bisa saling apa? Terlalu luas. Jadi, bisa diganti hal tersebut sesuai dengan pengamalan sila keberapa. Nah, berikan kasus, kemudian pengamalan sila keberapa. Itu contoh opsinya. Tapi ini sebenarnya bisa juga. Tapi jawabannya terlalu luas ya. Nah, jawabannya apa, Martiana?
Jawabannya itu benar, Pak. Sini ada ya, melengkapi ya, melengkapi. Menghormati, menghargai, itu bisa kan? Perbedaan itu kita bisa saling oke. Ini Pagis tahu. Nomor 1 ini agar jawabannya melengkapi, kamu memberi konteks seperti apa? Ini konteksnya ke bukan menjadi pemecah belah. Saling bersatu ya bisa, saling melengkapi bisa. Oke, ini bisa. Oke, nggak apa-apa. Ini bisa masuk. Walaupun jawabannya lumayan beragam ya. Nanti di kunci jawaban perlu ditulis beberapa opsi di situ. Oke, untuk menjaga kesehatan nih, K-nya ya. Posisi kepala dengan apa ini? Untuk menjaga diusahakan posisi kepala kita berada segaris dengan tubuh. Segaris ya. Maksudnya itu Pak, kita duduknya itu tegak. Jadi antara kepala sama badan punggung itu lurus. Iya, bahasanya apa ya? Segaris sih gitu ya. Segaris dengan badan, tubuh gitu ya. Oke. Baik, masih ada bersifat menghafal di sini. Host itu tidak menghafal jawabannya. Konsepnya tidak menghafal, tetapi menganalisis, mencari, menggali. Itu adalah host. Kalau sampai menemukan di paragraf, langsung menemukan di bacaan, langsung menemukan di tabel, langsung menemukan di diagram dan sebagainya, termasuk menghafal ini adalah bukan hots. Tulislah bunyi sila keempat. Nah, itu menghafal bunyi Pancasila gitu. Yang seperti apa? Itu menghafal. Lebih baik karena kamu ingin berhubungan dengan contohnya ya kan, contoh pengamalan sila keempat, jadi mungkin disampaikan konteks atau gambar, karena gambar nomor 2 sudah, mungkin suatu cerita atau suatu kasus di situ, suruh menanggapi, itu akan lebih bagus daripada harus menjawab dengan hafalan. Itu ya, Matiana. Ini sudah bagus. Kemudian ini juga sudah bagus. Yang nomor 2 ada gambar, suruh menanggapi gambarnya. Buatlah paragraf dari 4 kalimat yang menceritakan gambar tersebut. Ini bagus juga.
tetapi kurang konteks. Konteksnya kurang. Kurangnya apa? Kurangnya mereka digiring untuk menceritakan apa sih? Harus diberi ini si Budi dan ini ngapain? Mereka ini baru buatlah paragraf gitu. Digiring dulu konteksnya. Skupnya seperti apa? Takutnya mereka tidak tahu tujuan mereka membuat kalimat itu apa. Misalkan harus membuat paragraf atau membuat deskripsi atau bernarasi dengan suatu konteks apa ya, suatu kasus di mana si Budi ngapain, si Doni ngapain. Ini hanya kurang konteks saja. Diberi keterangan gambarnya. Gambar ini bercerita tentang apa sih? Gitu. Jadi karena jangan terlalu banyak, singkat saja. Karena di jawabanmu justru kamu akan si siswa ini akan menceritakan gambar. Tetapi untuk memulai itu berilah keterangan dari gambar itu. Sehingga siswa itu tahu, oh saya harus bercerita tentang kerjasama, tentang toleransi, tentang persatuan. Nah, itu dia. Jadi kamu harus mendahului, membuat kalimat pendahuluan. Seperti mereka bersahabat, apa-apa. Oke, untuk UUD nomor 11 sudah bagus, nomor 12. Ini bukan paragraf ya, tetapi teks atau bacaan. Kalau paragraf itu lebih panjang lagi. Ini sudah bagus. Ini bagus. Ini typo saja. Ini typo, contoh ada 2. Nah, ini dia. Masih bersifat menghafal. Kelainan tulang dinamakan. Nah, ini definisi. Ini menghafal. Menjenguk orang sakit, cerminan sila ke. Ini hot tetapi sederhana. Menjenguk orang sakit itu termasuk apa sih? Ini menggolongkan. Termasuk menganalisis juga di situ. Tapi simple. Bisa dipakai. Nomor uraian. Sebutkan contoh ini, sebutkan 3 sikap. Nah, harapannya tidak sesimpel ini, tetapi bangun dengan konteks. Misalkan ini ada contohnya ya. Kamu perlu menulis konteks kasus di sekitar kita, lalu tanyakan, apakah wujud keberagaman yang terlihat dari bacaan di atas? Ya kan, ada bacaan, kemudian tanggapi, mereka suruh menemukan wujud keberagaman yang terlihat seperti apa sih dari bacaan di atas. Kemudian nomor 2 juga sama. Sampaikan kasus atau gambar sebagai konteks, lalu tanyakan apakah gambar tersebut mencerminkan sila ketiga, daripada kalian menyuruh anak menyebutkan sikap yang mencerminkan sila ketiga, tetapi ini saja bangun suatu kasus atau konteks, kemudian
suruh menanggapi. Apakah itu termasuk? Sila ketiga, jelaskan. Mereka berpikir, oh iya, oh tidak. Alasan saya apa menjawab iya dan tidak. Nah, gitu. Oke, ini dihapus, kamu tidak dipakai. Oke, itu dari tema 1, sub tema 3. Ada satu lagi contoh. Ini konsep apa lagi? Lala ya. Nah, ini ada satu kasus lagi, satu bahasan lagi untuk kita mendalami HOTS. Semoga ini jelas ya. Muatan sudah ada, KD 1 dan 2, sekali lagi 1 dan 2 tidak dipakai. Materi, indikator, level, bentuk soal. Nah, 1 dan 2 tidak dipakai, maka C5 pilihan ganda yang ini nanti akan dimasukkan ke KD 3 atau 4 ya. Itu ya, punya komponya Lala. Nah, ini KD 1 dan 2 dihilangkan. Ini juga bahasa Indonesia sudah. Nah, kalau yang seperti ini, C4, C5, tidak usah setiap nomornya ditulis C4, C5. Tetapi atas dan bawah saja. C4, C5. C4-nya nomor berapa saja, C5-nya berapa saja. Nah, jadi tidak C4, C5, C4, 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 tetapi C4 di baris C4 itu nomor berapa, C5 nomor berapa saja. Nah, itu akan lebih bagus daripada seperti ini terlalu banyak. Banyaknya ada di nomor soal malah harusnya 6, 7, 9. Kemudian C5-nya 8 misalnya gitu. Oke, langsung saja, ini sudah bagus. Pokoknya cermati saja saran dari Pak Gris yang contoh tadi. Kita ke butir soalnya. Sebagai warga masyarakat, selain memiliki tanggung jawab, kita harus mempunyai ini, jawabannya terlalu terbuka ini. Urusan pribadi juga bagus, betul, kepentingan juga betul, hak dan kewajiban juga bisa, keberagaman tidak. 3 jawaban bisa masuk ke situ. Nah, untuk membatasi ini, jadi kan membatasi jawaban yang terlalu beragam, makanya kita butuh konteks. Sediakan saja konteks berupa bacaan, berupa grafik, diagram, gambar, kemudian baru diberi pertanyaan. Itu untuk apa? Selain memberikan stimulus untuk menganalisis, juga untuk membatasi, oh kalau seperti ini konteksnya apa? Gitu. Ini ya, diperhatikan. Kemudian ini sudah, ini bisa, nah, ada definisi ini. Nah, definisi dihindari ya untuk definisi semacam ini, karena belum menganalisis. Ini juga nomor berapa saja ini. Berarti kan penggalan cerpen berikut. Untuk nomor berapa? Kalau nomor 6 saja berarti nomor 6-nya di awal sini. Kalau ternyata untuk nomor 6, 7, 8 berarti ini instruksinya untuk nomor berapa.
Cerpen di bawah adalah bacaan untuk nomor berapa. 6 sampai 8. Nomor 6 di sini. Kalau 6 saja berarti 6-nya di atas. Tidak di sebelah pertanyaan. Kak Nina tidak pernah tertinggal pelajaran. Nah, konsepnya sudah bagus. Ini pakai suka. Penggalan cerpen, kemudian menganalisis. Yang dimaksud apa sih? Mencari informasi di bacaan. Tetapi sayangnya di sini pertanyaannya dapat dijawab pada paragraf di atas dengan mudah. Jawabannya tidak pernah tertinggal karena tidak pernah tertinggal. Tidak pernah tertinggal ada di sini. Lalu diikuti dengan jawabannya. Otomatis Kak Nina di rumah selalu mengulang pelajaran itu menjadi jawaban, ya kan? Langsung bisa dijawab. Nah, coba cari pertanyaan yang tidak ada jawabannya langsung di bacaan. Misalkan, pernyataan mana yang tidak sesuai dengan penggalan cerpen di atas? A, B, C itu sudah bagus. Kalau pertanyaannya semacam itu, coba kita lihat. A, B, C. Kanina selalu memperhatikan guru dengan baik. Kanina selalu belajar kelompok. Kanina memang juara kelas. Nah, ini jawabannya tidak ada yang betul karena memperhatikan guru dengan baik mungkin ini tidak terlalu ya. Selalu belajar kelompok tidak selalu. Juara kelas tidak ada keterangan di sini. Nah, yang jawaban D mungkin menyampaikan bahwa Kak Nina itu rajin. Dikemas itu pernyataannya. Rajin, menyatakan bahwa rajin. Di sini di bacaan tidak ada, tetapi ada secara implisit, secara tidak langsung, Kak Nina di rumah selalu mengulang pelajaran yang diberikan oleh guru. Dia anak yang rajin. Nah, itu dia. Jadi jangan memberi pertanyaan yang jawabannya ada di dalam bacaan. Yang ada maksudnya yang ada dalam bacaan secara eksplisit tertulis itu jangan. Itu bukan hoax. Ini juga sama perhatikan penggalan cerpen berikut. Ini untuk nomor berapa? Seperti itu. Ini juga ini menghafal ini. Di atas. Kalau itu preposisi di atas itu tempat kan. Jadi di pasti atas. Kalau dilakukan jadi digandeng. Ditulis digandeng. Digandeng. Diproduksi. Dieksploitasi. Di toko berarti dipisah. Ini masih bersifat menghafal. Ini juga masih menghafal. Ini menghafal juga. Jangan disebut-disebut ya. Ini juga menghafal. Tokoh nasional ini masih menghafal. Kalau mau tokoh nasional, nah, ini perbedaan HOTS dan LOTS. Coba perhatikan. Tokoh nasional yang dijuluki Bapak Koperasi Indonesia itu masih menghafal.
atas perannya dalam pengembangan koperasi adalah siapa? Muhammad Hatta, ya kan? Itu masih menghafal. Tetapi kalau ditaruh di uraian, di esai itu malah bagus. Bukan menghafal lagi. Misalkan ini, mengapa siapa itu? Hatta, Bung Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Pertanyaan itu di ini stimulus untuk menganalisis Bapak Koperasi Indonesia mengapa dijuluki. Itu cocok untuk Romawi 3 tuh. Jadi nomor 3 dan 4 ini dikempus lagi ya. Ini badan usaha perawatan orang-orang atau badan hukum dengan mengandalkan kegiatan berdasarkan asas kekeluargaan. Ini masih mengingat ini. Ini masih mengingat. Lebih baik diberi suatu konteks, itu paling mudah itu. Coach itu memberikan suatu konteks dulu, baru pertanyaan dan jawaban. Jawabannya apa sih? Nah, koperasi. Koperasi dibalik. Nomor 4 ini jawabannya koperasi misalnya. Koperasi ini bagaimana saya membuat pertanyaan dan memberikan pengantar suatu konteks agar jawabannya koperasi. Nah, gitu dibalik. Kemudian sebuah perusahaan yang seluruh atas bagian modalnya dimiliki negara. Oke, bagaimana caranya saya bertanya atau saya memberi paragraf, saya memberi konteks cerita atau beberapa contoh yang jawabannya adalah BUMN misalnya. Jawabannya adalah CV. Mungkin ada beberapa nama ya. Ada beberapa nama. Nah, itu disebut nama-nama ini, perusahaan ini disebut apa? Tergolong dalam apa? BUMN. Jawabannya itu. Jadi berupa contoh bisa, berupa gambar bisa, berupa analogi perbandingan, berupa kalau IPA biasanya itu ada rantai makanan, kemudian berupa apa lagi? Bagan, berupa diagram, tabel, bisa juga itu. Oke, ini juga nomor di atas kegiatan web merupakan ini punya siapa ini? Punya Lala. Nek koyomu jawabannya apa lah? Kegiatan pada gambar di atas merupakan kerja bakti itu. Oke, mungkin diberi pengantar apa ya? Merupakan kerja bakti.
Soalnya agak terbuka ini. Merupakan apa? Merupakan kerja bakti. Ini agak dirubah kalimatnya ya, Lala. Ini soalnya merupakan ini jawabannya beragam sekali nih. Kegiatan pada gambar di atas merupakan apa? Atau disebut ada? Disebut apa ya? Disebut. Mungkin disebut lebih bagus ya. Lebih tepat disebut. Ini bukan mendefinisikan di C12 ya, tetapi mereka suruh menganalisis gambar dulu baru menyimpulkan itu apa. Oke, gitu ya. Disebut mungkin lebih tepat daripada merupakan. Dua hak dan kewajiban. Pengertian, jangan pengertian ya. Masing-masing dua hak dan kewajiban kita sebagai pelajar. Diawali dengan konteks ya. Bisa dengan kasus, pertanyaan mengapa atau bagaimana, itu akan lebih bagus. Sebagai contoh begini, di era modern seperti ini, ceritakan banyak apa-apa, penggunaan gadget semakin apa, atau diawali dengan konteks, kemudian wujud, bagaimana wujud apa ini? Bagaimana wujud kewajiban atau hak kita sebagai pelajar berdasarkan pada kasus di atas, berdasarkan pada situasi di atas. Diawali dengan konteks dulu. Nah, misalkan seperti inilah, nomor 1, tuliskan masing-masing dua hak dan kewajiban. Kira-kira jawabannya apa yang hak sebagai pelajar? Bicara lah. Kewajiban. Nah, diawali dengan konteks dulu ya, lah. Nomor 1, 2 ini ya. Ini dengan nomor 3 ini. Nomor 1 misalkan, oh siapa ini? Oh gitu. Oke, pokoknya yang ini ya. Ini diawali dengan apa namanya? Dengan konteks. Untuk semuanya saja. Paling penak itu diawali dengan konteks. Dicermati apakah itu dapat ditemukan di bacaan atau tidak, kemudian
Apakah itu masih menghafal? Jangan sampai hanya menghafal. Nomor 2 itu jelaskan tentang pengertian penyakit asma itu masih menghafal. Nomor 1, juga masing-masing 2 hak dan kewajiban. Bisa diawali dengan suatu bacaan atau teks. Di situ tentang kasus, sebuah kasus, dan dimintai pendapat tentang hak atau dimintai pendapat terkait dengan kewajiban. Jadi tidak hanya menyebut di sini. Kalau di sini kan masih menyebutkan 2 hak dan kewajiban. Nah, banyak di Romawi 3 ini, nah mereka ini si siswa ini menganalisis dulu bacaan, menganalisis dulu gambar, melihat dulu, memahami dulu teks, baru disuruh menyimpulkan dengan jawaban mereka. Gitu. Ini juga ini perlu konteks. Ini juga siapa saja tokoh itu masih bisa ditemukan di sini. Jangan siapa saja tokohnya, tetapi misalkan apa yang terjadi setelah itu, apa yang terjadi seandainya si Ani, si Nina tidak apa, misalkan. Nah, semacam itu dibuat yang analisis, analytical. Gitu ya. Apa yang terjadi seandainya? Siapakah yang dianggap misalkan seperti itu. Tokoh siapakah yang kemudian bagaimana karakter tokoh Nina dalam penggalan cerpen di atas. Maka itu. Ini juga konteks uji. Ini konteks juga. Ini juga konteks, perlu ada konteks ini. Konteks terkait dengan landasan hukum koperasi. Konteks terkait dengan penyakit asma. Jawabannya apa sih yang diinginkan? Baru pertanyaan konteksnya apa untuk menggiring itu. Jawabannya terkait hak dan kewajiban. Oke, konteksnya apa ya yang tepat? Berikan kasus.
Kemudian penyakit asma. Jawaban apa yang diinginkan? Penyakit asma. Sajikan saja kasus, sajikan saja atau pertanyaan diubah ke bentuk lain. Gitu. Landasan hukum menjadi dasar dibentuknya koperasi. Landasan hukum. Kira-kira apa? Nah, kalau jawabannya seperti ini masih menghafal soalnya. Coba, seandainya siswa itu tidak ingat, pasti tidak bisa menjawab. Ya tidak? Ya kan? Pasal berapa kemarin ya? 33. Ya kan? Nah, pasal 33 ayat 1. Kalau tidak menghafal, tentu saja tidak bisa menjawab. Beda seandainya tidak hafal, tetapi dia bisa menganalisis kasus itu. Tidak bisa menghafal, tidak ingat pasal 33 ayat 1, tetapi bisa menganalisis, bisa membandingkan, mengevaluasi sebuah kasus, lalu berpendapat di situ. Nah, itu akan lebih bagus daripada menuntut mereka untuk menghafal pasal 33 ayat 1 sebagai landasan hukum. Sampaikan saja malah di pengantarnya, di konteksnya itu. Landasan pada pasal 33 ayat 1, bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Yang dimaksud kekeluargaan di sini adalah seperti apa mungkin. Kemudian bagaimana koperasi bisa disebut memiliki asas kekeluargaan. Nah, itu malah lebih kekeluargaan itu maksudnya seperti ini. Koperasi ini berasaskan kekeluargaan. Maksudnya itu seperti apa? Mereka bisa menjelaskan, menganalisis, bisa menyimpulkan di jawaban mereka bahwa kekeluargaan yang diterapkan di koperasi itu seperti ini. Nah, itu yang jawaban yang diinginkan. Itu. Jelas ya? Itu bedanya mengingat, menuntut jawaban 33 ayat 1 dengan menampilkan 33 ayat 1 dulu sebagai konteksnya, baru menghubungkan ini C5 ini, menghubungkan koperasi sebagai wujud dari 33 ayat 1 ini malah. Nah, gitu. Kemudian asma, yang nomor 2. Maksudnya ini, kelainan penyumbatan akibat alergi dan debu. Mungkin dapat ini juga ada gambar manakah yang dapat menyebabkan penyakit asma. Manakah yang dapat menyebabkan penyakit asma yang jelaskan? Itu akan lebih masuk, hoax-nya akan masuk. Karena di situ mereka menganalisis sehingga menyimpulkan bahwa asma dapat disebabkan karena ini. Gambarnya sama-sama jelek semua. Sama-sama menyebabkan buruk semua. Ada sampah, ada apa, ada debu. Nah, yang paling sesuai itu yang mana? Benar, bukan sampah, tetapi yang debu. Mereka bisa menjelaskan. Itu ya. Itu contoh pemberian konteks. Jawaban apa yang kalian mau? Kemudian berikan pertanyaan dan baru susun konteksnya kalau kalian bingung. Kalau jawaban seperti ini, pertanyaan yang pas apa ya?
Pertanyaan seperti ini mengantarkannya dengan konteks seperti apa ya? Nah, gitu. Kalau dibalik cara mudahnya seperti itu. Baik, itu saja dari Pak Agris. Oke, dengan membahas dua soal ini, semoga bisa jelas semua ya. Wow. Pak, Ya, izin bertanya boleh? boleh sekali. Itu option ABC-nya itu kalau buat SD sampai C atau D ya, Pak? SD itu kelas 5, karena kita kelas 5 ya, sampai D. Oh iya, baik Pak, terima kasih. Kalau kelas 1 sampai 2, atau bahkan 3 ya, itu masih ABC. Baik Pak. Kita kan kelas 5 sampai D. Baik, makasih ya pertanyaannya. Ada yang lain? Ada yang lain? Itu seputar HOTS, harapannya kalian nanti setelah jadi guru kan bisa membuat soal-soal yang berbasis HOTS semacam ini. Jadi asik untuk berdiskusi dengan anak-anak kalian, menggali jawaban semacam ini. Tidak hanya menghafal lagi, tetapi menggali. Dan sampai kalah dengan guru-guru, dengan siswa-siswa dari luar Indonesia. Baik, ini saja dari Pak Kris. Sekarang kita mendiskusikan untuk menerbitkan buku kita. Nah, ya, ya. Nah, ini kan ini masih apa jenis? Masih berdasarkan nama ya. Ya atau ini? Ini masih berdasarkan nama. Tadi punya A sendiri, punya B sendiri, punya C sendiri, misalkan. Punya Ida sendiri, punya Lala sendiri, punya Kamesti sendiri, misalkan begitu. Nanti setelah direvisi, kalian cermati, belajar dari yang kita bahas tadi. Oh, ternyata saya masih menyebutkan nih, belum HOTS, tetapi masih menyebutkan, masih di C1, belum ada konteks, belum ada baik itu gambar, bacaan, tabel, diagram, dan sebagainya. Kasus, untuk membandingkan, mengevaluasi, belum ada itu ternyata saya koreksi, saya revisi. Ya, setelah direvisi, nah nanti setelah direvisi nanti mengumpulkan dalam kelompok, tidak lagi separated by name, tidak lagi mengelompok berdasarkan punyamu, tetapi sudah dalam satu kesatuan, tema 1, subtema 1 misalnya. Kelompok tema 1, subtema 1 itu sudah urut dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15. Kemudian Romawi 2 ada 6, Romawi 3 ada 6. Nah, sementara ini kan masih 5, 2, 2 gitu kan. Nah, sekarang nanti setelah direvisi sudah bergabung menjadi 1. Gitu. Nanti baru kalau sudah nanti dikelompokkan ke PJ kelas. Biar PJ kelas tidak repotan nanti. Nanti untuk Lala tolong dibantu untuk mengumpulkan ya dari kelompok. Jadi tanggung jawab kelompok dulu untuk mengurutkan tema 1, subtema 1 itu nomor 1, 2, 3 urut sampai 15 nyambung. Jangan satu lagi ya, jangan satu lagi, tetapi
16, 17. Nah, dicek. Dia tidak bingung. Di mappingnya tidak bingung. Ini ada nomor 1, ada nomor 1 lagi. Ini bedanya apa? Oh, ternyata pilihan ganda dan uraian dengan esai. Itu tolong di ini. Nomornya urut 1 sampai 15, 16 sampai sekian, nyambung. Romawi 3-nya sekian sampai sekian, nyambung semua. Itu ya. Baru dikumpulkan ke PJ kelas. Nah, begitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Sebelum kita... Maaf Pak, izin bertanya. Itu kan itu digabungkan ya Pak ya. Terus apa untuk kunci jawabannya itu tiap contoh soal nomor 1 pilihan ganda soalnya, lalu kunci jawabannya atau kunci jawabannya nanti digabung di lembar paling bawah Pak? Di paling bawah saja. Paling bawah. Baik Pak. Langsung di bawah semua kunci jawaban. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Gimana, Ulia? Untuk pengurutannya itu sesuai mapel atau gimana, Pak? Sesuai urutan mapping. Sesuai mapping kalian. Pagis kan membebaskan. Mau diurutkan bagaimana, yang jelas komponen dari muatan pelajaran itu harus ada. Entah itu urut nomor 1 sampai nomor 1 itu PKN dulu atau bahasa Indonesia dulu atau acak, itu berdasarkan mapping kalian. Berdasarkan mapping. Jadi mungkin saja nomor 1, 2 itu PKN, nomor 3, 4 itu bahasa Indonesia, nomor selanjutnya itu IPA, balik lagi ke PKN, balik lagi ke bahasa Indonesia, atau PKN diselesaikan dulu, baru bahasa Indonesia diselesaikan, baru IPA misalkan diselesaikan. Nah, itu terserah kalian mau seperti apa. Begitu. Akan ada sama-sama. Pasti setiap kelompok mungkin saja ada perbedaan sebenarnya. Oke. Silakan. Lihat dari contoh saja ya. Mau kesuwen lainnya. Ada berapa tuh, banyak sekali loh. Nanti Nah, nunggu dari pagi suwe. Karena banyak. Nah, ini cermati saja. Ini kan sudah pagi save. Nah, nanti pagi send ke grup. Nanti biar bisa buat dicermati. Gitu ya. Nah, oke. Karena kalian sudah kemarin sudah project 1 baik sekali. Project 2 sekarang ini sudah bagus. Oke, nilai sudah berjanji nilai belum ya? Menjanjikan kalian nilai sudah belum? Belum. Oke. Minimal sekali B+ deh. Itu naik kebangetan B+. Ya. Oh, B+. Pilihannya ada 3. A, A-, sama B+. Oke. Kalian sudah
bekerja, berusaha banyak sekali. Oke, sampai seperti itu. Pak Kris apresiasi salah satunya dengan nilai itu. Kemudian harapannya kalian punya karya nih, karyanya di apa namanya, sebuah buku. Nah, bukunya apa? Buku kumpulan soal HOTS. Nah, kumpulan soal HOTS kalian ini akan menjadi buku kalian. Nah, silakan pilih, tentukan penerbit. Nah, penerbitnya mana terserah kalian. Jadi kalian urunan itu orang abot. Sebagai gambaran, kemarin Pak Kris tanya ke semester 2, itu di Tidar Media, 200 ribuan, kalau dibagi orang banyak kan murah tuh, 200 ribuan, ukuran A5, separuh ini A4, A5 itu. Kemudian maksimal lembar Pak Kris belum tahu, barangkali nanti ada tambahan biaya untuk misalkan setiap lembarnya tambah 2.000 misalkan. Nah, nanti dihitung ulang. Kalau misalkan terlalu banyak, nanti kelas A di-split menjadi 2. Oke. Dua kelompok besar. Jadi akan ada 2 buku. Kalau itu terlalu banyak, misalkan maksimal itu 40 atau maksimal 60 halaman, tetapi kita ada berlembar-lembar, berhalaman-halaman. Jadi kalau menambah halaman malah semakin mahal. Nah, sebaiknya kita split jadi 2. Ini 1 buku, kelompok 1 besar ini 1 buku, 1 buku lagi untuk kelompok yang satu. Sama juga yang bilingual kelas 4D mungkin semoga saya cukup dengan 1 buku ya. Karena berapa orang sih itu? 21 mungkin. Nah, itu. Lalu untuk yang kelas 4D yang bilingual. Kelas bilingual tidak perlu membahasa Inggriskan karena kemarin sudah yang berbahasa Inggris ya. Nah, ini berbahasa Indonesia semua. Silakan bisa bekerja sama kelas 4A dan 4D bekerja sama mencari penerbit yang sesuai, yang cocok dengan kita. Harganya tidak terlalu mahal. Kalau kemarin sebagai gambaran, Tidar Media itu 200 ribuan paket minimalis, ukuran A5. Nah, nanti soal-soal kalian nanti akan berbentuk A5, berukuran A5 nanti. Ketika sudah masuk ke penerbit. Di situ 200 ribuan gratis 2 eksemplar. Maksimal halaman Pak Kris tidak tahu. Nah, nanti silakan siapa? Lala dan teman dari 4A bekerja sama mungkin dengan yang Singgih dan siapa? Pramesti. Saya mencari penerbit yang cocok. Selama ini Tidar Media yang semester 2. Atika, saya tanya ke Pak Kris, tanya ke Atika kemarin pas 2B. Itu mereka menerbitkan, sekarang sedang berproses. Mau menerbitkan di Tidar Media, di Bandungan kalau nggak salah. Nah, cari aja di IG atau di webnya Tidar Media. Langsung nemu. Pak Kris kemarin nemu kan, yang Pak Kris share itu. Oke, itu gambarannya. Dan ini, proyek ini tidak terkait dengan waktu. Tidak tanpa batas waktu ya. Tanpa batas waktu. Ikatan cinta. Jadi tanpa batas waktu. Pak Kris sudah menilai punya kalian dan sesuai dengan
apa yang Pak Kris janjikan, akan memberi apresiasi ke kalian, nilai minimal B+. Oke, Yang UMJ gimana, Pak? UMJ apa ya? Yang konversi nilainya. Pak Kris nggak tahu kalau itu. Kan ikut Pak Agris juga, tapi yang di Jakarta juga ini konversinya ke nilai mata kuliah berapa? Emang evaluasi pembelajaran ada? Katanya dikonversinya sama evaluasi pembelajaran. Berarti dapatnya A+ ya, Pak? Sing apa ya? Oh itu, Iya, kalian ikut? UMJ. Tapi tetap suruh Ah. ikut sama Oh bilingualnya. gitu. sama Pak Agris. Oh yang kemarin itu. Terus dapatnya apa, Pak? Kalau dari UMJ Udah keluar, Pak, udah nilainya. keluar nilai. Kamu sudah tahu nilainya berapa? Udah, Pak. Berapa itu? Kalau nggak salah semuanya itu yang ikut UMJ dapat A- sama A. Sama A. Sama A. Ya wis kuwi berarti. Nggak tambah, Pak. Enggak, wis pol A ya. Nggak ada A+ soalnya. Oke, ya, alhamdulillah itu A berarti. Oke, nanti ya cross check lagi ke prodi ya. Nama-nama siapa saja yang ikut UMJ. Baik, terima kasih informasinya Pak Medi. Itu Pak Kis sudah menjanjikan itu. Nek, yo kebangetan yo B+. Pak Kis harap banyak yang A dan A-. Syukur-syukur A itu banyak. Gitu ya. Nah, Pak Kis ingin kalian punya karya. Karyanya berbentuk buku. Kita membuat nilai sudah jadi di tanggal 20. Maksimal. Pak Kis input tanggal 20. Namun, kita ada komitmen membuat buku ini. Ya kan? Nah, kita selesaikan sebagai karya kita. Kira-kira tanggal berapa deadline-nya? Revisian ini. Biar maksimal gitu. 25 atau tanggal berapa? Tanggal berapa kira-kira? Revisian selesai tanggal berapa? Ya, revisian selesai, itu sudah digabung semuanya ke Lala, kemudian untuk yang kelas bimbingan ke siapa? Ke Singgi. Nah, nanti dari itu kita kirim ke penerbit. Nah, naskah kita kirim ke penerbit. Itu dia. Kira-kira sampai ke Lala dan Singgi tanggal berapa? Mungkin tanggal 20 mungkin Pak. Atau kelamaan Pak. Enggak, ya tanggal 2. Ini nilai sudah kalian sudah jadi ini nilai. Nilai kalian sudah jadi. Jadi oh masih ada toh. Kita ini tanggal 20 itu input nilai deh. Ya wes, nggak apa-apa. Artinya gini, kita sudah tidak terbatas waktu, tetapi kita punya komitmen untuk menerbitkan ini. Jadi Pak Kris harap tidak terlalu cepat, biar lebih maksimal, dan tidak terlalu lama. 25, gimana sepakat 25? Iya Pak. Oke, 25. Oke, 25.
Nanti jangan PJ yang ini ya mengumpulkan dari kelompok dulu, kasihan PJ-nya yang Lala sama Jenggi. Dari kelompok dulu difikskan, diurutkan. PJ tugasnya untuk mengompil dari tema 1, subtema 1 tinggal gabung. Tidak mengurutkan lagi nomor 1, 2, 3, 4 gitu. Nomor 1 sampai pilihan ganda sampai formali 3 itu urusannya kelompok. Tanggung jawabnya kelompok. Dari kelompok ini yang mengurutkan Lala. Tema 1, subtema 1. Di berikutnya tema 1, subtema 2 gitu. Kan enak. Itu ya, tanggal 25. Oke. Wes alhamdulillah nilai kalian sudah terjamin tuh ya. Sudah. Itu bentuk terima kasih Pak Kris, apresiasi Pak Kris ke kalian sudah berusaha keras dalam perkuliahan ini, sudah rajin sekali, dan harapannya nanti ditutup dengan sebuah karya buku yang isinya karya-karya kalian, butir soal berbasis HOTS, belum ada nih kayaknya di Unima. Buku yang isinya soal berbasis HOTS, karya kalian sendiri. Oleh karena itu tanggung jawab kita, tanggung jawab moral kita. Isinya ada Pak Agris, di situ ada sebagai editor tentu saja Pak Agris. Kemudian penulis-penulisnya kalian sendiri. Jangan sampai, ini tulisannya Lala, HOTS-nya kok seperti ini, jadi kok HOTS ternyata cuma segini aja ini. Ini masih mengingat masih C1 ini, misalkan. Loh, ini punya Pak Mesti, ini gampang sekali, ini bukan HOTS. Nah, jangan sampai semacam itu. Jadi dalam merevisi, Pak Agris percaya sekali pada kalian. Nanti Pak Agris share revisian yang tadi kita diskusikan sebagai acuan. Perhatikan poin-poin yang harus kalian masukkan di situ. Ada konteks, kemudian ada perhatikan C-nya berapa, itu dia. Itu saja dari Pak Agris. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Mau bertanya, Pak. Nah, Itu nanti yang dimasukin ke buku soalnya masih dipilihin lagi enggak ya, Pak? enggak, semua itu kalian yang kalian susun semua akan masuk ke buku. Jadi akan ada tema 1 kelas 5 semua ya. Tema 1, subtema 1, urut sampai tema berapa itu. Semua. Tidak dipilih lagi. Baik, Pak. Eman-eman kan kalian udah buat ya. Jadi harapannya revisinya yang maksimal, dicermati betul. Itu karya loh. Karya kalian. Kemudian di situ ada nama Pak Agris sebagai editor. Tapi juga bertanggung jawab ke kontennya juga. Baik, tidak ada lagi. Oke, kalau tidak ada, kita bisa akhiri. Semoga bermanfaat. Tanggal 25 bisa menjadi deadline untuk dikumpulkan ke Lala dan ke Singgi. Oke, sekian dari Pak Agris. Kurang lebihnya Pak Agris mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.